Saya cuma pengen bersama anak saya gitu. Jadi kalaupun nauzubillah min dzalik ya, waktu itu saya cuma mikir kalaupun maut itu datang, dia ada di dalam pelukan saya, bukan di pelukan orang lain. Sampai segitunya gitu loh, saya kehilangan semangat gitu. Saya cuma pengen bersama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mako, gimana kabarnya ya? Selalu luar biasa, harapan Citra selalu seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin jadi ibu, ngomongin anak gitu ya, apalagi saya seorang ibu, pastinya gitu kan, kalau ngomongin dunia anak itu kan warna-warni seperti itu. Tapi saya ingat banget ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang anak itu hitam putih anak itu adalah tergantung dari orang tua. Bagaimana kertas putih itu ditulis, dan itulah cerminan anak-anak kita nantinya. Hari ini spesial banget tuh kan, sudah ada suara siapa? Suara siapa itu? Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Ada Mas Faiz. Apa kabar Mas Faiz? Nah, jadi hari ini ada Mas Faiz dan juga Bunda Sri Rahayu ya. Jadi beliau ini adalah founder dari Pejuang Mimpi. Bu, sehat Bun? Alhamdulillah sehat Mbak Citra. Alhamdulillah. Faiz sehat ya hari ini? Say hello sama pemirsa. Halo, aduh lucu banget, ganteng banget ya, pinter banget ya satu ini ya. Bunda, ini luar biasa, saya terima kasih banyak ya. Hari ini saya punya tamu spesial loh Sobat Mako ya. Anak istimewa kita ada Mas Faiz di sini. Bunda, ngomong-ngomong, ini Mas Faiz usianya berapa? Tante tanya dulu deh. Ya, Mas Faiz usianya berapa Nak? Oh, 5 tahun. Keren, 5 Mas tahun. Faiz usia 5 tahun sekarang. 5 tahun kelas berapa coba? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? TK. Bentar lagi kuliah ya. Iya. Bunda, ini adalah hari spesial saya. Saya tuh nunggu-nunggu banget ya. Saya pengen tahu, Sobat Mako yang ada di rumah juga pastinya pengen tahu juga ya. Oke, Bunda adalah founder dari Pejuang Mimpi. Betul. Dan sekaligus juga dititipin, diberi amanah anak yang benar-benar istimewa. Masya seperti Allah. itu ya. Iya. Bunda boleh gak sih sharing sama Sobat Mako yang ada di rumah seperti itu? Kan banyak banget ya di luaran sana mungkin yang bertanya-tanya gitu. Kenapa sih bisa seperti ini gitu? Apakah sebenarnya Down syndrome, bisa kita bilang seperti itu? Ini tuh tidak terdeteksi atau seperti apa? Boleh gak Bun sharing Bun? Oke, boleh banget. Halo Sobat Mako, selamat pagi. Dengan Bunda Sri Rahayu dan Faiz di sini. Jadi alhamdulillah seperti yang memang disampaikan oleh Mbak Citra, kami dianugerahi seorang anak yang super istimewa. Dia adalah Faiz, seorang ADS, kita menyebutnya anak dengan Down syndrome yang terlahir dengan berbagai kelainan. Jadi ada kelainan jantung bawaan, ada hipotiroid, autoimun, dan juga dia ada kelainan laringomalacia. Nah, kelainan-kelainan ini yang menyebabkan anak-anak dengan Down syndrome ini tumbuh terlambat. Jadi delay ya, baik dari pertumbuhan geraknya, otaknya, dan tumbuh kembang lainnya. Iya, Faiz pinter? Oh, pintar. Oke. Jadi sebenarnya tidak pernah ada satu anak pun yang ingin terlahir Down syndrome ataupun cacat lainnya. Begitu pula tidak ada satu orang tua pun yang ingin dianugerahi anak yang memiliki banyak ini ya. Oke, halo ya. Faiz mau ngomong ya. Ya. Banyak keterbatasan. Semua pasti pengennya yang baik-baik ya. Iya, Faiz mau ngomong, dari situ kedengeran kok. Iya. Faiz mau ngomong apa, mau cerita? Mau cerita atau mau nyanyi? Mau nyanyi. Bisa nanti. nyanyi nggak? Oke, nanti bisa Faiz nyanyi nanti ya. Nanti tante suruh nyanyi ya nanti ya. Iya, Oke. Sekarang Mama mau cerita dulu sama Sobat Mako nih ya, biar Sobat Mako jadi tahu dan kenal sama Faiz. Oke. Iya, jadi Down syndrome ini sendiri bukan sebuah penyakit. Jadi ini adalah sebuah kelainan yang diakibatkan adanya kelebihan kromosom 21. Jadi umumnya kan manusia itu memiliki
memiliki 46 kromosom ya. Betul. Nah, satu pasang kromosom 21. Nah, pada anak-anak dengan Down syndrome di kromosom 21 ini ada kelebihan satu sehingga jumlah total kromosomnya menjadi 47. Jadi adanya kelebihan kromosom 21 ini menyebabkan anak-anak ini memiliki wajah yang khas meskipun rasnya berbeda ya. Jadi dari negara manapun dia akan terlihat seperti mirip. Makanya disebut kembar sedunia. Seperti itu. Dan kelebihan kromosom ini juga menyebabkan anak-anak ini beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, terutama tadi jantung bawaan, seperti itu. Betul. Nah, tentu sebenarnya kalau bagi orang awam awalnya ya nggak tahu ya kenapa bisa terlahir Down syndrome, tapi sebenarnya kelainan ini sudah bisa dideteksi sejak masih di dalam kandungan. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan apakah janin itu dia normal ataukah ada kecenderungan untuk Down syndrome. Yang pertama adalah dengan USG. Yang kedua kita bisa melakukan satu pemeriksaan itu dari cairan ketubannya. Jadi waktu itu umur 5 bulan memang sempat diinfo kalau cairan ketuban saya waktu itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah normal. Nah, kalau orang Jawa bilang kan katanya kembar air ya. Betul, ada yang bilang seperti itu. Betul, seperti itu bilangnya kembar air. Jadi saya tidak punya kekhawatiran apa-apa, tidak punya gambaran apa-apa. Cuma memang tampak dari ekspresi dokter kandungan yang nangani itu kayak khawatir gitu kan. Terus menangkap ekspresinya beliau, saya tanya, "Kenapa, Dok? Kenapa dokter kok terlihat khawatir?" Enggak apa-apa katanya gitu. Bismillah sehat ya Bu gitu kan. Terus saya mulai tuh browsing itu apa sih apa yang terjadi kalau hidromion, namanya hidromion ya. Nah, ternyata di situ tertulis di Google kalau hidromion itu bisa menyebabkan terjadinya kelainan Down syndrome. Nah, tapi di dalam artikel yang saya dapat itu sebenarnya bisa diambil dengan cara menyedot sebagian. Kemudian saya minta nih kepada dokter, boleh nggak ini disedot gitu kan? Nggak perlu Bu, nggak apa-apa kok, insya Allah sehat kayak gitu. Nah sebenarnya waktu itu saya belum tahu ada nggak cara-cara mencegah lainnya. Tapi setelah saya dikaruniai Faiz, saya itu banyak belajar. Saya baca jurnal-jurnal kesehatan, saya baca artikel-artikel. Kok isinya begini gitu kan? Kok semua artikel tidak ada yang positif membahas tentang anak-anak Down syndrome ini. Sehingga waktu itu tuh benar-benar hancur, saya itu benar-benar hancur. Terlebih ketika ada salah satu oknum tenaga kesehatan ya yang mengatakan ibu sudah melahirkan anak idiot gitu kan, anak yang tidak berguna, anak yang mungkin nanti hanya akan menyusahkan masyarakat. Nah, terus dia bilang ini usia anak ini kemungkinan tidak akan lebih dari 6 minggu. Terus mungkin kalaupun ini paling maksimal 4 bulan seperti itu. Sekarang bayangin, ibu mana yang bisa kuat denger seperti itu? Ini Faiz nih baru selamat dari kematian karena pada saat lahir dia jantungnya tidak berdetak. Gitu. Jadi 10 menit itu dicoba untuk diselamatkan sama dokter Brigita waktu itu. Tolong diselamatkan. Ya saya berhutang budi ya dengan Bu Dokter. Akhirnya sampai dia bisa jantungnya kembali. Tiba-tiba baru berapa minggu saya dikabar seperti itu. Aduh, saya benar-benar kayak mayat hidup waktu itu Mbak Citra. Bener ini tulang kayak nggak ada tulangnya ya. Saya cuma bisa nangis, pengen marah sama siapa. Saya mau tanya sama Allah kan, kenapa Allah kasih ujian ke saya seperti ini? Kurang baikkah saya? Kurang apa saya gitu kan? Di luar sana banyak orang yang berbuat dosa, kenapa hidupnya baik-baik kan gitu ya? Ini setan mulai menggoda iman kita ya, buat kufur, buat apa? Terus saya terdiam, sudah saya nggak mau ke rumah sakit. Kemudian saya berpikir, ngelihat anak saya kok sepertinya dia tuh kepengen saya berjuang gitu loh. Dia seperti berkata, Bunda jangan menyerah gitu kan. Wajahnya waktu itu pucat sekali, kulitnya itu kayak nggak ada darahnya gitu kan. Dia di inkubator.
Terus akhirnya saya mikir gini, kalau saya terus terpaku pada penderitaan saya, pada kesedihan saya, anak saya tidak akan tertangani. Anak saya akan seperti apa yang dikatakan dokter itu. Jadi selama saya melihat selama kamu nak ingin Bunda memperjuangkan hidupmu, Bunda akan perjuangkan hidupmu bagaimanapun caranya, meskipun Bunda nggak tahu uangnya dari mana, kan seperti itu kan. Jadi kita posisi waktu itu nggak punya uang, Mbak Citra. Iya. Alhamdulillah ya Allah bukakan jalan, saya mulai bangkit, saya mulai memikirkan gini, ya Allah bagaimana ya perasaan orang tua yang dikaruniai anak seperti Faiz, yang mungkin dia tidak tahu harus mengadu ke siapa, harus mengeluh ke siapa seperti saya saat itu. Jadi saya nggak tahu, saya mau cerita ke siapa, saya pendem semua sendiri, saya rasakan sendiri itu rasanya sakit ya Allah, kayak saya sendirian, orang-orang yang ada gitu kan, ada memang teman-teman tuh banyak support sebenarnya, cuma mungkin mereka tuh takut melukai hati, jadi cuma bisa membesarkan, nggak banyak berkata-kata gitu. Dan adapun kalau berkata tuh ada yang ngomongnya tuh langsung udah diikhlasin aja, jelek banget ya Allah. Kadang gitu orang lain tuh hanya bisa berargumen ya Bun, komentar seperti itu. Kasihan kan nanti kalau hidup terus misalnya mbaknya nyawanya ndak panjang gitu kan, nanti gimana masa depannya. Saya ya Allah gitu kan, saya mikir saya cuma bisa senyum, tapi itu saya bertekad saya akan berjuang sampai batas hidupmu gitu kan. Saya cari, saya pelajari apa sih virus CMV yang kata dokter menyerang dia, yang akan membuat dia buta tuli, akan membuat dia lumpuh gitu. Oh ternyata virus ini nggak ada obatnya. Terus mau dikasih terapi ganciclovir waktu itu. Tapi ini bukan obat gitu kan. Ini hanya antivirus. Resikonya juga tetap ada. Waktu itu Faiz umur 3 bulan 2 minggu. Artinya jatah hidupnya tinggal 2 minggu kalau memang benar dia hanya akan bertahan selama 4 bulan seperti kata dokter. Saya pikir ya Allah, saya nggak punya kebersamaan dengan anak ini karena anak ini di rumah sakit. Kalau memang dia usianya 2 minggu, biarlah 2 minggu ini kami miliki bersama keluarga. Biarlah kami mengenal dia lebih baik gitu. Akhirnya kita bawa pulang paksa ke rumah. Jadi dari NICU itu kita bawa pulang paksa ke rumah, kita rawat di rumah, kita ajak ya main-main gitu. Mungkin kalau orang-orang berpikir gitu, ini ibu gila kali ya, anaknya sakit tapi dibawa liputan. Karena waktu itu saya kan sebagai jurnalis, citizen jurnalis ya, jurnalis online di malangcitizen.com gitu, dan saya juga jadi kontributor di beberapa ini platform. Terus ini orang ini gimana sih, anaknya sakit kok diajak liputan, kok diajak ke sana, diajak ke sini. Iya. Tega gitu ya Bun ya. Kok tega gitu kan. Saya sudah tutup telinga aja waktu itu sudah. Jadi anak Down syndrome ini seperti mesin ATM. Dia akan menirukan apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi kalau kita kasih lihat hal yang baik, dia akan tumbuh baik. Kalau kita dengarkan hal yang baik, dia akan menjadi baik seperti itu. Dan sebaliknya kalau kita kasih lihat jelek, dia akan jelek seperti itu. Mas Faiz mau ngaca dulu, sudah ganteng ini ya. Dan ini terbukti loh Bunda ya. Bunda adalah orang tua yang sangat luar biasa. Sampai Mas Faiz ada saat ini, sampai detik ini ya. Orang hanya bisa berstatement bahwa usia hanya sampai 4 bulan, tapi ternyata Tuhan yang berkehendak sampai detik ini juga masih ada. Betul. Seperti itu. Saya harap para orang tua yang dianugerahi anak-anak istimewa ini jangan pernah menyerah. Kita hanya diminta untuk berusaha gitu kan. Kita hanya diminta untuk berjuang. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Jangan lupa untuk belajar, untuk mencari tahu dan juga berbagi. Jadi jangan kita hanya menerima, tapi kita juga harus membagikan apa yang kita alami ke masyarakat, agar masyarakat itu semakin mengenal, semakin aware ya, bahwa anak-anak istimewa ini bisa menjadi
bintang, bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat. Dan untuk itulah saya di sini mencoba mencatat, merekam jejak perjalanan Faiz dalam bentuk buku seperti ini yang nanti berseri ya sequelnya. Jadi ini sequel pertama. Di sini saya mengajak para ibu dengan anak berkebutuhan khusus untuk bisa menuliskan kisah anak-anaknya dalam bentuk catatan seperti ini yang kelak bisa bermanfaat buat masyarakat tentunya. Di sini saya ceritakan bagaimana awal mula Faiz lahir, bagaimana saya berjuang tumbuh kembangnya Faiz seperti itu. Di sini saya lengkapi dan juga ada artikel-artikel kesehatan bekerja sama dengan dokter diaris dalam hal ini. Oke, dokter jantung anak. Dokter jantung anak, dokter terbaik. Betul. Oke. Jadi saya sering kali berpartner dengan dokter diaris, sering juga curhat ya masalah anak-anak ini. Dok, bagaimana perkembangan anak-anak seperti oh ya ini begini-gini. Dok, gimana supaya di masyarakat ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak Down syndrome, dari anak-anak pejuang jantung kayak gitu. Jadi kita sering kolaborasi, bikin event-event live IG, terus bikin seminar-seminar offline seperti itu hanya untuk berbagi. Hanya untuk membuat masyarakat menjadi lebih tahu, lebih paham dan lebih sayang bahwa anak Down syndrome itu sama seperti anak-anak lain. Dan akhirnya berbagi juga lewat Pejuang Mimpi ya Bun ya. Mimpi. Jadi Pejuang Mimpi ini sebenarnya apa sih Bun? Pejuang Mimpi ini sebenarnya komunitas yang saya bangun itu di bawah naungan Orami Parenting. Jadi Orami Parenting ini adalah sebuah platform parenting yang online. Tapi menasional sudah lama berdirinya. Nah, di komunitas Orami Parenting inilah saya itu mengajak teman-teman yang punya mimpi, tidak hanya orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga para janda, single parent, gitu kan? Single parent untuk tidak menyerah. Kami ingin menjadi mitra mereka, kami ingin menjembatani mereka. Ayo, apa yang mereka butuhkan, mari kita semua gandeng tangan, bisa membantu, memfasilitasi kayak gitu. Misalnya ada single parent yang dia kepengen punya usaha nih, tapi dia nggak tahu gimana memulainya. Ayo kita siapkan semacam pelatihan berwirausaha, terus gitu kan. Kita lengkapi, kalau mau wirausaha itu apa aja yang harus kita siapkan. Kita dampingi sampai mereka itu bisa punya merek lah, gitu. Paling nggak ya punya merek sendiri. Kita nggak muluk-muluk sebenarnya, usaha mereka jalan aja stabil, itu udah alhamdulillah. Nah, karena kemarin kita posisi pandemi ya, Pejuang Mimpi ini pandemi, jadi kita gerakan-gerakannya itu online. Betul. Salah satunya adalah kita bikin kelas menulis. Kenapa sih kok kelas menulis yang awal kita pilih? Pertama karena saya adalah seorang penulis, tentunya link saya lebih banyak ke para penulis ya. Baik itu ke media seperti itu. Harapan saya ini kan kayak anak-anak daksa, anak-anak tunarungu, mereka sebenarnya bisa kan menulis karena itu tidak keterbatasan mereka tidak membatasi kreativitas dalam menulis, ya kan. Saya ingin memfasilitasi mereka, gunakan kelebihanmu untuk bisa meningkatkan kualitasmu seperti itu. Nah, nanti tulisan-tulisan yang bagus itu nanti akan kita arahkan ke media-media. Jadi kita bantu promosikan waktu itu nulis feature. Cuma memang waktu awal tuh animonya masih sedikit. Orang tuh masih kayak parno gitu, nulis gitu kan. Wah, udah berat duluan. Nggak bisa nulis gitu kan. Padahal kan sebenarnya semua berawal dari nggak bisa ya. Tapi kalau semua dijalani, itu yang nggak bisa juga akhirnya jadi bisa. Nah, alhamdulillah pada lulusan pertama itu, gelombang pertama itu kita dapat satu penulis yang tulisannya bagus. Dia dari tunadaksa namanya Mbak Santi itu, bahkan sampai mau diangkat sama Mas Sihar Ramses, seorang sastrawan nasional itu waktu itu untuk jadi asistennya. Ayo Mbak gitu kan. Nah, cuma terus tiba-tiba mungkin ada berbagai pertimbangan dari Mbak Santi ini sehingga dia lebih concern ke
musik waktu itu kalau nggak salah, terus katanya bikin usaha. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Terkadang perjuangan kita tidak langsung berhasil di tahap pertama, ya Betul, kan, betul, gitu. Nggak betul, apa-apa. betul. Saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kegagalan, Iya, gitu iya. kan. Terus Ini kalau boleh tahu, ini kan berarti di Pejuang Mimpi kan ini bukan hanya Down syndrome saja Iya, ya, betul. komunitasnya berarti bermacam-macam. Ini sudah lama nggak sih Bun komunitas ini sebenarnya? Pejuang Mimpi itu dari 2001 insya Allah. Ya, Sampai dia pas sekarang ya. pandemi. Iya gitu. Jadi kami ini komunitas yang masih baru sebenarnya, tapi mau baca yuk sini. Oh mau ke Oh, mau Tante ke Citra, sini. mau siaran dulu. Boleh, Oke. boleh. Oh iya. Jadi dia komunitas yang masih baru. Fasilitas pun kami masih sangat terbatas. Jadi kami masih mengandalkan kolaborasi. Ya. Gitu. Jadi saya nggak, misalnya bahkan di rumah saya ini nggak ada laptop nih, karena laptopnya kemarin dibanting Faiz. Jadi untuk urusan administrasi saya kadang minta tolong, temen tolong dong diketikkan Iya, gitu. iya. Makanya saya berharap sebenarnya kemarin tuh semoga nanti Pejuang Mimpi bisa punya kantor, bisa Amin. punya laptop buat keperluan administrasi yang lain-lain seperti itu. Ya Nah, benar, dan mungkin Sobat Mako yang ada di rumah juga bisa tahu gitu ya, live streaming kita ini, obrolan kita ini, maksud Citra seperti itu. Siapa tahu di luar sana tuh sebenarnya banyak Bun, cuman ketakutan untuk berani tampil, terus kemudian tidak tahu wadahnya di mana, seperti itu. Kadang kan akhirnya menutup diri dengan lingkungan sekitar, dan akhirnya anak-anaknya yang harusnya punya hak untuk mendapatkan sesuatu bisa terputus seperti itu, betul. gitu. Sama seperti ini, seperti awal-awal dulu kan seperti itu juga Mbak. Cuma sekarang gini aja, yang dipikir gini aja. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang peduli sama anak kita, siapa yang Siapa peduli? lagi? Betul. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubah nasibnya. Betul, Jadi betul. kitalah orang tuanya yang bisa membantu dia meraih mimpinya, bintangnya seperti itu. Kayak Faiz kan sudah divonis akan mengalami buta tuli, terus lumpuh. Betul. Hampir 3 tahun usianya dia belum bisa jalan, sehingga dia di otak, aduh anakku beneran lumpuh kan, aku gak bisa jalan, ya Allah. Tapi anak-anak Down syndrome yang lain yang bisa jalan pun ada, yang pinter main drum tuh ada. Banyak. Aditya Imawan tuh dari Payakumbuh. Betul, Itu betul. menjadi salah satu motivasi kami ya. Dia bisa berarti Saya juga saya bisa, betul. gitu. Akhirnya saya bingung gimana ya supaya Faiz mau jalan. Nah di usia 3 tahun dia udah berdiri tuh. Seneng banget, saya nggak pernah berharap muluk-muluk dia bisa berdiri saja sudah. Ya Allah alhamdulillah. Kesannya norak ya, kayak 3 tahun bisa berdiri aja bangga kan gitu ya. Anak lain 9 tahun udah jalan kan gitu kan, seperti itu. Tapi udah saya kesampingkan itu. Anak saya dengan anak lain mungkin berbeda, tapi saya bersyukur kecil apapun tumbuh kembangnya itu saya syukuri. Nah, baru berjalan 1-2 langkah Mbak Citra, saya nekat masukkan dia di sekolah modeling, bayangin. Wow, Mas Faiz seorang model? Iya, karena saya lihat dia itu sangat sadar kamera, dia suka sekali di foto, dia suka sekali bergaya kayak gitu kan. Ya. Akhirnya saya masukkan di sekolah modeling. Kebetulan saya punya ownernya itu saya kenal, Mas Abdullah Sidik ya gitu kan. Mas, aku bisa nggak titip anakku di sini? Ya dia kaget juga dong. Sekolah dia kan bukan sekolah berkebutuhan khusus ya, dan modeling kan yang dicari kan postur, Betul, wajah. aduh, kan gitu. Terus Mbak, aku bisa. Udah nggak usah bertanya apa bisa, saya cuma mau titip dia di sini. Dia mau bisa, dia mau nggak bisa, saya cuma pengen mengenalkan dia. Ini loh berjalan gitu kan. Jadi posisi dia baru bisa berjalan 2 langkah, saya sekolahkan modeling waktu itu umur 3 tahun. Dia minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tuh nggak ngapa-ngapain di sekolah. Dia cuma guling gitu kan. Terus minggu keempat dia mulai tertarik. Mungkin karena dia lihat, kan seperti tadi saya bilang, anak Down syndrome adalah seorang mesin fotokopi. Ya, dia melihat, dia meniru apa yang dia lihat. Jadi melihat teman-temannya itu berjalan, kok dia tertarik, ikut jalan. Ngikutin juga. Jadi posisi berjalan tuh tangan masih begini, badan nunduk gini, terus kaki masih bentuk X lebar gitu. Jadi kayak orang nyusur kayak pesawat gitu kan. Terus
Ya untungnya waktu itu siswa di Red Model ya tempat dia belajar itu wali muridnya tidak mengejek dengan kondisi Faiz yang seperti itu. Saya juga memperkenalkan ini anak saya Down syndrome. Dia alhamdulillah di bulan ketiga dia mulai berdiri tegak, Mbak. Bulan keempat, kelima, keenam dia mulai diizinkan untuk ikut perlombaan. Dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 3. Wah, hebat. Juara 3 top model Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, di iya. situ semakin semangat, semakin termotivasi sehingga sekarang jalannya Faiz sudah sempurna tidak Sudah lagi. jadi model sekarang ya, luar biasa. Sudah endorse beberapa produk UKM. Wah, juga. keren. Produk lelaki kecil yang dipakainya ini adalah produk lelaki hebat, kecil, hebat, Beskap. anak hebat gitu. Iya. Oke, Bun, saya tuh sering banget ya ngikutin. Ada Gwen ya, Gwen. yang Down Down syndrome syndrome juga. dari Jakarta. Kemudian ada Sofia Jirau, Ya, model juga ya, ya. luar biasa juga. Sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan tumbuh kembang gitu ya dengan anak-anak Down syndrome ini, apakah sama atau bagaimana ya, Bun, untuk perkembangan tumbuh kembangnya? Tidak sama. Setiap anak itu punya tumbuh kembang yang berbeda. Kelainan penyertanya juga berbeda. Oh, Kalau oke. anak yang tidak memiliki kelainan penyerta, dia akan tumbuh lebih baik. Tapi kalau Faiz ini kelainan penyertanya banyak, otomatis kalau secara medis, secara kedokteran, harusnya tumbuh kembang dia tidak sebaik ini. Oh. Jadi dokter di Rumah Sakit Sutomo itu pun sampai wow, Faiz bisa dengan kondisi autoimun, terus jantung bocor, terus hipotiroid itu kan yang diserang otak ya, Betul. Mbak ya. Terus jantung juga kan aliran oksigen pengaruhnya ke otak kalau kurang kan. Nah logikanya dengan keterbatasan itu anak ini akan tumbuh sangat terlambat otaknya gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah Faiz termasuk anak yang cerdik. Memang dia terlambat bicara, ya kan? Karena keterlambatan bicara itu sehingga dia sulit mengontrol perilakunya misalnya BAB atau apa, atau mengungkapkan aku marah, aku nggak suka, itu kan nggak bisa. Akhirnya yang dia lakukan adalah banting, perang gitu. Jadi orang tua dengan anak Down syndrome itu jangan dikira mulus-mulus. Aduh, benar-benar kita itu harus kuat mental, sabar diuji karena tidak seperti yang apa kita harapkan gitu kan. Anak normal aja terkadang kan juga tantrum ya. Betul. Apalagi anak dengan Down syndrome. Nah, itu segala tumbuh kembangnya baiknya ditulis dalam sebuah buku catatan atau kalau kayak gini bisa sih. Ini saya rancang sendiri, saya bekerja sama dengan Planet Printing Undangan, jadi disupport kalau desainnya dari kita gitu seperti itu untuk mencatat tumbuh kembang. Seberapa penting dilakukan pencatatan? Sangat penting karena dengan pencatatan tumbuh kembang kita jadi tahu apa saja yang belum dia lalui. Oke. Di sini kan ada KMS juga ya, beratnya, bobotnya itu kita pantau. Anak ini sudah bagus belum gitu. Bobotnya udah naik belum? Kalau kurang berarti ada yang harus dievaluasi nih seperti itu. Terutama Betul. anak-anak dengan gangguan jantung ya, umumnya kan bobotnya sangat Turun ya, Bun ya. Oke, seperti itu. Jadi penting banget catatan seperti ini tuh penting banget. Dan masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya catatan-catatan seperti ini. Jadi saya berharap, saya pengen mengajak para sobat baik anak ibu dengan anak Down syndrome ataupun masyarakat lainnya untuk bisa membuat catatan tumbuh kembang anak dalam sebuah buku. Insya Allah jejak itu tidak akan pernah hilang kalau itu ditulis dalam sebuah buku. Jadi tahu perkembangan tumbuh kembangnya juga seperti apa begitu. Dan insya Allah akan jadi Wow. warisan ya nanti Betul. kalau Faiz besar. Aduh, keren. seperti Aku udah ngapain aja. Faiz mau nyanyi dulu sebelum tante closing. Mau nyanyi apa coba? Mau nyanyi nggak? Mau Cica? Oke, 1, 2, 3 bareng yuk. Cica, Cica, di, dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk. lalu ditangkap. Pinter banget.
Bunda terima kasih banyak sudah sharing sama Citra. Iya. Tentunya ini juga untuk Sobat Mako yang ada di rumah, ini juga ilmu baru ya, bahwasanya kita harus membuka diri seperti itu. Mungkin yang terakhir Bunda, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah? Silakan. Untuk Sobat Mako yang ada di rumah, dan saya harap juga yang mungkin punya kelebihan rezeki, punya link ataupun punya suatu potensi lain, kami Pejuang Mimpi sangat membuka diri untuk bisa berkolaborasi, dan kami harap kita semua bisa berkolaborasi antara pelaku usaha, stakeholder, masyarakat untuk sama-sama bergerak demi anak-anak istimewa ini dan memberikan kesempatan belajar kepada mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi permasalahan sosial, tapi justru mereka menjadi bunga di tengah padang yang gersang. Baik, terima kasih banyak Bunda, sharingnya luar biasa. Orang tua hebat, sabarnya melebih-lebihi kita. Sehat selalu Bunda, doa saya seperti itu ya, Terima supaya kasih, bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya setuju dengan Bunda Sri ya, kalau tadi bahwasanya setiap anak itu tidak meminta dilahirkan dari ibu siapa, seperti itu, dari keluarga yang bagaimana. Tapi bagaimana kita bisa memberikan ruang bagi anak-anak spesial untuk dia bisa berkreasi, bereksperimen juga seperti Mas Faiz ya. Jangan Terima lupa kasih. untuk tetap menulis Ya. seperti yang kami lakukan. Jadi kami menuliskan jejak-jejak hidupnya dalam sebuah kumpulan cerpen seperti ini. Betul, diari Mas Faiz ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda. Terima Mas Faiz terima kasih, kasih Sobat sudah main ke Mako. studio Terima sini kasih. ya. Lain kali kita main-main lagi ke Siap. tempat Pejuang Mimpi seperti Oke, itu ya. ditunggu. Baik Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra dengan Bunda Sri Rahayu, founder dari Pejuang Mimpi. Dan pastinya kita juga akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda ya. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah Mas Faiz. Dadah.